Selamat pagi Bu-Ibu. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya bidan kita yang hari ini akan melakukan penyuluhan kita hari ini dengan tema hipertensi pada ibu hamil. Sebelumnya Ibu sudah tahu hipertensi itu apa? Belum Ibu. Baik, nanti saya akan jelaskan. Ini ada beberapa poster yang mungkin nanti bisa Ibu baca dan lihat. Saya akan jelaskan ya Ibu. Hipertensi pada ibu hamil itu dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama itu adalah hipertensi kronik. Hipertensi ini timbul sebelum ibu kehamilan 20 minggu ya ibu-ibu, atau hipertensi yang pertama kali didiagnosis setelah ibu kehamilan 20 minggu. Kemudian adalah preeklamsia, adalah hipertensi yang muncul atau timbul setelah 20 minggu kehamilan disertai dengan proteinuria. Kemudian yang ketiga itu ada eklamsia dan preeklamsia yang disertai dengan kejang-kejang atau koma ya ibu. Nah, yang keempat ada hipertensi kronik dengan suprinoset atau preeklamsia, adalah hipertensi kronik disertai dengan tanda-tanda preeklamsia atau hipertensi kronik disertai proteinuria. Kemudian yang kelima, hipertensi gestasional atau disebut juga dengan transit hypertension. Nah, itu adalah hipertensi yang timbul pada kehamilan tanpa disertai proteinuria dan hipertensi menghilang setelah 3 bulan pasca persalinan, atau kehamilan dengan tanda-tanda preeklamsia tanpa proteinuria. Mungkin sampai di situ ibu-ibu paham? Paham Bu. Baik, saya lanjutkan. Ada beberapa faktor risiko dari hipertensi dalam kehamilan. Itu ada graviditas. Graviditas itu merupakan jumlah kehamilan yang terlepas dari usia kehamilan. Kemudian faktor yang mempengaruhi hipertensi ini dalam kehamilan adalah kondisi primigravida. Mungkin ibu-ibu ada yang tahu primigravida apa? Nggak tahu. Primigravida adalah kehamilan pertama ya ibu-ibu. Kemudian selain itu, persalinan yang berulang-ulang juga berisiko terhadap kehamilan ibu. Nah, jadi kalau ibu sudah punya anak 2 atau bahkan lebih, nah itu juga sangat berpengaruh ya ibu. Nah, kemudian yang kedua ada kehamilan kembar. Kehamilan ganda atau kehamilan kembar adalah kehamilan dengan 2 janin atau lebih. Pada perempuan dengan kehamilan kembar dibandingkan dengan kehamilan tunggal, insiden hipertensi gestasional 13 versus 6% dan insiden preeklamsia itu 13 versus 5%, meningkat secara signifikan ya ibu-ibu. Nah, yang ketiga itu ada usia ibu. Usia ibu ini juga sangat mempengaruhi kehamilan pada umur ibu yang ekstrim, itu dari 20 ke atas mungkin sekitar 35 tahunan ya ibu, merupakan kehamilan yang berisiko tinggi dapat menyebabkan komplikasi dalam kehamilan. Yang keempat itu ada riwayat keluarga yang pernah hipertensi. Nah, mungkin dari beberapa ibu di sini punya riwayat keluarga yang hipertensi, itu juga sangat mempengaruhi. Ibu hamil yang memiliki riwayat keturunan dari keluarga yang pernah hipertensi mempunyai resiko 2,618 kali mengalami kejadian hipertensi dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak memiliki riwayat keturunan. Lanjut yang kelima itu ada penyakit hipertensi yang sudah ada sebelum hamil. Ibu hamil yang memiliki riwayat hipertensi sebelumnya mempunyai resiko 6,026 kali mengalami kejadian hipertensi dibandingkan dengan responden yang tidak memiliki riwayat hipertensi. Nah, kemudian ada yang keenam nih, tingginya indeks massa tubuh. Tingginya indeks massa tubuh merupakan masalah gizi karena kelebihan kalori, kelebihan gula, dan garam yang bisa menjadi faktor risiko terjadinya hipertensi pada ibu hamil. Hal tersebut berkaitan dengan adanya timbunan lemak berlebih dalam tubuh. Dan yang ketujuh itu ada kurangnya konsumsi kalsium. Konsumsi kalsium merupakan faktor resiko hipertensi pada kehamilan karena kalsium itu memiliki peran dalam hipertensi
kekurangan kalsium dapat memicu terjadinya hipertensi. Ibu hamil memerlukan sekitar 2 sampai 2,5 kebutuhan kalsium, karena kalsium itu berfungsi mempertahankan konsentrasi dalam darah pada aktivitas kontraksi otot. Nah, kemudian saya jelaskan sedikit tentang preeklamsia ya Ibu. Preeklamsia adalah sekumpulan gejala yang timbul pada wanita hamil bersalin dan nifas yang terdiri dari hipertensi, edema, dan proteinuria, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan vaskuler atau hipertensi sebelumnya. Sedangkan gejalanya biasanya muncul setelah kehamilan umur 24 minggu atau lebih. Nah, penyebab preeklamsia itu ada beberapa. Yang pertama itu ada bertambahnya frekuensi pada primigravida atau kehamilan ganda, hidramnion, dan molahidatidosa. Kemudian yang kedua itu ada pertambahnya frekuensi sering makin tuanya kehamilan. Yang ketiga ada juga dapatnya terjadinya perbaikan keadaan penderita dengan kematian janin dalam uterus. Yang keempat timbulnya hipertensi, edema, proteinuria, kejang, dan koma. Kemudian preeklamsia ini juga digolongkan menjadi 2 bagian ibu-ibu. Yang pertama itu ada preeklamsia ringan. Itu tekanan darahnya sekitar 140/90 mmHg. Nah, kemudian ada preeklamsia berat. Preeklamsia berat ini tekanan darahnya itu sekitar 150/110 mmHg. Nah, kemudian saya sedikit jelaskan tentang eklamsia. Eklamsia adalah kondisi preeklamsia yang jarang terjadi tapi bisa jadi berdampak serius. Preeklamsia merupakan kelainan kehamilan di mana seorang yang sedang hamil memiliki tekanan darah tinggi dan terdapat protein dalam urinnya. Selain itu ada penyebab dari eklamsia. Beberapanya seperti kelainan pembentukan dan fungsi plasenta, kemudian ada kehamilan pertama, kemudian ada usia, riwayat keluarga, obesitas, kehamilan ganda, gangguan pembentukan darah, kekurangan kalsium, dan faktor lainnya. Ada banyak tuh ibu. Kemudian gejala umum itu seperti mengalami tekanan darah tinggi, terus pembengkakan di wajah atau tangan, kemudian sakit kepala, pertambahan berat badan atau berlebihan, kemudian mual dan muntah, mengalami masalah penglihatan, termasuk episode kehilangan penglihatan atau penglihatan ibu kabur nih, kesulitan buang air kecil, sakit perut terutama di perut kanan atas. Nah, kemudian itu ada kejang-kejang. Kondisi kejang pada eklamsia itu juga terbagi atas 2 tahap. Yang pertama itu fase pertama itu berlangsung 15-20 detik dan dimulai dengan kedutan di wajah. Tubuh menjadi kaku menyebabkan kontraksi otot secara umum. Ibu tahu ya kedutan itu apa? Tahu ibu. Kemudian di fase kedua yaitu berlangsung sekitar 60 detik. Dimulai dari rahang, berpindah ke otot, wajah, dan kelopak mata, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Otot-otot mulai bergantian antara berkontraksi, berelaksasi dalam urutan yang cepat. Nah, dari sekian yang saya sampaikan, mungkin dari ibu ada yang ingin bertanya? Enggak ada ibu. Tidak ada ya. Baik, akan sekian penyuluhan dari saya, akan saya tutup. Namun sebelum itu saya ingin bertanya nih sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah mendengarkan dengan baik, pasti ibu-ibu bisa menjawab ya. Penyebab lain dari eklamsia itu apa aja sih? Salah satunya aja deh. Hipertensi tadi ibu, yaitu tekanan darah tinggi, terus kurangnya kalsium, Ya, baik. sama mungkin keturunan hipertensi dari keluarga. Iya, benar banget. Kalau dari ibu sendiri? Sama obesitas. Mungkin dari ibu salah satunya
Apa Ibu? Riwayat keluarga. Baik, benar. Saya rasa Ibu sudah sangat mengerti ya apa itu hipertensi. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Selamat pagi, Bu. Silakan.